Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi best practice. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, saya akan mempresentasikan best practice saya yang berjudul memotivasi aktivitas peserta didik di tengah pandemi COVID-19 dengan flip classroom dan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, abstraknya seperti berikut. Inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di masa pandemi adalah pembelajaran flip classroom, yakni peserta didik mempelajari materi pembelajaran di rumah, baik berupa teks ataupun video yang sudah diunggah ke internet oleh pengajar. Kemudian saat diskusi melalui forum diskusi dalam jaringan, peserta didik dan pengajar mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik dari hasil pembelajarannya. Nah, selain menggunakan flip classroom, peserta didik difasilitasi untuk melakukan aktivitas belajar dengan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan memotivasi aktivitas peserta didik di tengah pandemi COVID-19 dengan flip classroom dan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, hasil yang diperoleh ternyata dapat memotivasi aktivitas peserta didik dengan kategori baik dan capaian hasil belajar peserta didik dengan rata-rata 83,33. Ketuntasan klasikalnya 88,89%. Nah, adapun prosesnya seperti berikut. Nah, yang melatar belakangi pembuatan best practice ini yaitu adalah pandemi COVID-19 telah menyebar hampir di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak sekali dampak yang kita rasakan ya, baik itu di bidang perekonomian, kemudian bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, Indonesia juga mengalami dampak. Nah, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Anwar Makarim menerapkan sistem pembelajaran baru, yakni pembelajaran jarak jauh atau sering disebut dengan PJJ yang dilakukan secara daring. Nah, sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, peserta didik, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Nah, teknologi komunikasi dan informasi yang banyak digunakan dalam pendidikan jarak jauh adalah komputer dan internet. Dengan menggunakan komputer dan internet juga, pengajar dan peserta didik dapat melakukan interaksi baik menggunakan video konferensi ataupun forum diskusi dalam jaringan. Namun, apakah pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online berjalan dengan baik? Ternyata tidak. Banyak tantangan yang harus dihadapi, baik oleh peserta didik, pengajar, maupun orang tua dengan diberlakukannya PJJ. Nah, selaku pengajar di SMA Negeri 2 Negara yang mengampu mata pelajaran kimia, melakukan identifikasi dan terus berinovasi untuk menemukan pola pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk peserta didik. Nah, inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di masa pandemi adalah flip classroom dan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, dari uraian latar belakang tersebut, adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah pembelajaran kimia dengan metode pembelajaran flip classroom? Kemudian yang kedua, apakah metode pembelajaran flip classroom dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal? Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, dengan flip classroom, peserta didik dapat termotivasi untuk melakukan aktivitas belajar di rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar. Kemudian bagi penulis dapat dijadikan motivasi dalam melakukan evaluasi PBM untuk menerapkan pembelajaran inovatif dan memanfaatkan lingkungan belajar di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga bagi guru, dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran di rumah guna meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
Kemudian yang 4, bagi sekolah. Nah, tulisan ini diharapkan menjadi informasi tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik, peneliti, dan guru terhadap upaya peningkatan hasil belajar melalui penggunaan metode atau teknik pembelajaran yang tepat. Nah, adapun subjek metode penelitiannya adalah sebagai berikut. Maaf. Pertama, subjeknya itu adalah kelas 11 MIPA 2 dengan jumlah siswa 36 orang. Nah, lokasi penelitian itu adalah di SMA Negeri 2 Negara, Kecamatan Jembrane, Kabupaten Jembrane, Bali. Nah, kompetensi dasar yang penulis ambil yang pertama adalah kompetensi pengetahuan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian kompetensi keterampilannya merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Nah, perangkat atau instrumen yang diperlukan yaitu pertama RPP, kemudian video pembelajaran, instrumen observasi, dan instrumen hasil belajar. Nah, kemudian untuk alur pemecahan masalah, yang pertama itu membagikan video pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan membahas bagian yang tidak dipahami siswa setelah menonton video pembelajaran. Nah, ini dilakukan secara online. Kemudian peserta didik merancang percobaan. Kemudian melakukan percobaan dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan percobaan. Lalu melakukan refleksi. Kemudian yang terakhir adalah penilaian harian. Nah, pembahasan masalah. Nah, langkah-langkah yang penulis lakukan yang pertama menyusun rancangan pembelajaran atau RPP. Nah, ini tujuannya agar pembelajaran yang kita lakukan, yang penulis lakukan itu berjalan secara sistematis dan tidak khawatir dengan terlupakan materi atau evaluasi. Nah, kemudian yang kedua, membuat video pembelajaran. Nah, di sini penulis sendiri membuat video pembelajaran dengan gaya mengajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian video pembelajaran ini diunggah di kanal YouTube sendiri. Setelah itu linknya ini dibagikan kepada peserta didik sehari sebelum pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya memfasilitasi pembelajaran. Nah, ini memfasilitasi pembelajaran di saat jadwal pembelajaran kimia. Nah, pembelajaran ini dilakukan secara online melalui grup WhatsApp kelas. Nah, di sini dalam pembelajaran saya hanya menggunakan WhatsApp grup WA grup saja. Ya, karena lebih efektif. Kemudian WA ini dipilih karena untuk mengatasi permasalahan jaringan, kemudian kuota. Nah, dalam pembelajaran ini, penulis memfasilitasi peserta didik untuk melakukan diskusi, menanyakan hal-hal yang belum jelas, kemudian menanyakan hal-hal yang masih menjadi permasalahan bagi siswa setelah mereka mempelajari video pembelajaran. Nah, kemudian setelah anak-anak tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, penulis memfasilitasi aktivitas belajar peserta didik di rumah. Nah, peserta didik ini dipersilahkan untuk merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan dan membuat laporan percobaan. Nah, ini beberapa dokumentasi aktivitas dari peserta didik di rumah. Nah, aktivitas ini bisa dilakukan secara individu, kemudian bisa juga berkelompok. Nah, kelompoknya ini berdasarkan tetangga, ya mungkin dia berdekatan rumahnya, sehingga anak peserta didik bisa melakukan secara berkelompok kegiatan percobaan.
Nah, kemudian yang berikutnya, setelah mereka selesai merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan dan membuat laporan, penulis meminta peserta didik untuk melakukan refleksi. Nah, penulis membuat rancangan refleksi seperti ini berupa pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan untuk peserta didik melakukan refleksi. Nah, kemudian ini adalah hasil dari refleksi peserta didik. Ya, peserta didik itu ada yang memilih perasaannya yang nomor A, kemudian yang ada B, ada C, ada D, ada E juga ya dengan alasan tertentu. Nah, kemudian selanjutnya melakukan observasi aktivitas belajar peserta didik. Nah, observasi aktivitas belajar peserta didik itu menggunakan lembar observasi. Nah, indikatornya itu adalah melihat dokumentasi kegiatan peserta didik di rumahnya. Ini berupa foto-foto kegiatan pada saat mereka melakukan percobaan. Nah, hasil observasinya berkategori baik. Artinya aktivitas peserta didik itu cukup baik. Nah, selain dokumentasi yang dilihat itu adalah data hasil pengamatan. Nah, peserta didik dalam laporan percobaannya di sana menampilkan data hasil percobaan. Nah, dari sana penulis juga menilai aktivitas belajar peserta didik. Apakah peserta didik itu bisa mengamati hasil percobaan. Ya, berdasarkan laporan percobaan yang dibuat oleh peserta didik, memang ada data hasil pengamatan peserta didik yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tetapi di sini kategori aktivitas belajar peserta didik cukup baik. Nah, selain itu juga melihat indikator untuk aktivitas belajar itu adalah laporan percobaannya. Apakah laporan percobaan yang mereka buat itu sistematis? Kemudian pembahasannya bagaimana, dia menggunakan kalimat seperti apa. Nah, kemudian yang ketujuh adalah melakukan penilaian. Nah, di sini penilaian menggunakan Google Form dengan memberikan link kepada peserta didik. Nah, ini adalah link untuk penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan pada pertemuan berikutnya. Nah, berdasarkan hasil penilaian bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik itu 83,33, artinya melebihi KKM. Nah, KKM untuk mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Negara itu adalah 70. Kemudian ketuntasannya adalah 88,89%. Nah, kalau ketuntasan klasikal itu 85%. Nah, ini udah melebihi dari ketuntasan klasikal. Nah, dari uraian pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia dengan flipped classroom adalah pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi pembelajaran di rumah, baik berupa teks ataupun video yang sudah diunggah ke internet oleh pengajar. Kemudian saat diskusi melalui forum diskusi dalam jaringan, peserta didik dan pengajar mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik dari hasil pembelajarannya di rumah. Kemudian yang kedua, di masa pandemi dengan flipped classroom dan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar tempat tinggal, peserta didik dapat memotivasi aktivitas belajar peserta didik. Nah, aktivitas belajar peserta didik tergolong baik dan hasil pembelajaran peserta didik rata-ratanya di atas KKM. Serta ketuntasan klasikalnya 88,89%. Nah, adapun referensi yang penulis gunakan dalam pembuatan best practice adalah seperti berikut ini. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri, demikian presentasi best practice yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.